Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap warga besar Masjid Thariqul Jannah dan semua bapak-bapak yang saya banggakan, kita berdoa siang hari ini adalah waktu mustajab, selesai zuhur, jatuhnya bayangan matahari menuju arah timur adalah waktu yang sangat dibanggakan oleh Allah. Di saat sibuk masih senantiasa kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita dan baca suratul Fatihah ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di pertemuan hari ini kita akan coba bawa satu tema, ya, sub tematik, ya, yang inginan saya adalah bisa membawa pelajaran itu berawal dari tafsir. Nyatanya mungkin agak sedikit berat, ya. Kalau saya asyik aja, tapi kita kasih supaya nggak terlalu keras dan tidak terlalu kencang, apalagi menyambung, ya, mengaji antara bekerja dari pagi sampai siang, kemudian dari siang menuju bubar sore, ya, biar jadi pelajaran ringan-ringan sajalah, ya. Tapi bolehlah, ya, siang ini kita membahas tentang tema budaya latah di negeri Muslim. Banyak nggak latah, Pak?
Yang kita tahu kan Lata itu ecopot ya. Iya. Padahal ada Lata yang sebenarnya lebih bahaya ya ketimbang ecopot. Tapi secara etimologi Lata itu sendiri itu sebenarnya bukan penyakit yang berasal dari saraf, bukan. Ya, juga bukan berasal dari kesalahan organ. Ya, dia termasuk salah satu penyakit psikogenik. Psikogenik itu jadi yang sulit dijelaskan, tetapi secara umum orang Lata itu ya dia punya kecenderungan dengan berbagai macam masalah. Ada karena sebab belum selesai urusannya dengan dirinya, ada mungkin banyak tekanan gitu kan. Dan saya menjadikan tema ini adalah sebuah makalah ketika saya dulu ya presentase di depan dosen ya, profesor. Ternyata memang hampir semua kita itu bisa mengalami fase-fase itu, dan bisa jadi kita juga salah satu dari pelaku-pelaku itu. Nah, jadi dunia ini sekarang sudah dengan globalisasinya. Kalau bahasa Profesor Dr. Ahmad Mubarak MA itu menerjemahkan makna globalisasi adalah dengan makna yang sederhana. Dunia mengecil menjadi satu. Gitu. Sepertinya ada nama bendera, nama negara terbatas oleh darat dan lautan. Kemudian ada sekat-sekat mungkin tembok di negara-negara tertentu. Tapi dengan globalisasi ini sudah nggak penting itu. Mau lautan, mau daratan, beda negara. Dengan adanya teknologi dan kemajuan modernisasi serta digital, semuanya cross line, lintas negara. Betul apa tidak kira-kira Pak? Dulu kita kalau pengen produk dari Cina, kita harus terbang. Kita dulu kalau mau dengerin berita ya harus benar-benar cari berita itu, entah korannya ya dari luar negeri, dari Eropa Timur, Eropa Barat. Sekarang duduk di depan handphone, di depan laptop, tap, keluar semua nggak? Nah, dan itu yang dihadapi oleh generasi muda. Kita mungkin kenyang lah ya hidup ini. Ya, padahal semua itu kita dipengaruhi, yang paling kenceng tuh ada fashion, food, apalagi film. Inilah makanan kita, ya 3F. Fashion, nah fashion itu muter aja. Food juga begitu sama. Dan di Indonesia uniknya adalah apa yang paling beda dan apa yang paling mahal itu yang paling dicari. Kira-kira benar apa benar nih Pak? Iya. Saya pergi ke beberapa belahan negara. Yang bertingkah emang cuma orang Indonesia aja Pak. Satu orang punya handphone, ada iPhone, ada BBM, ada satu lagi Android. Di sana tuh satu handphone satu sudah. Dan maksimal penggunaannya. Saya pergi ke Hong Kong. Rata-rata handphonenya ya iPhone sudah. Ya. Kita ini Android punya, ya iPhone punya, BBM punya. Yang make BlackBerry Messenger, handphone Pak, yang apa tuh namanya tuh, yang dulu pertama keluar tahun 2007, Bold. Cuma orang Indonesia, orang luar tuh nggak ada. Saya keliling Sun Wan, Chun Long, Kowloon, Causeway Bay, Wan Chai, Satin, Meifu, Shenzhen. Ya, 65 kali saya ke Hong Kong tuh. Saya sengaja nyari tahu, coba ngetren nggak sih BBM gitu? Karena orang Indonesia memburu. Pas dia nggak ada yang pakai Pak. Benar-benar makanya Indonesia ini menjadi market yang hebat nih dari negara luar. Maka tahun 80-an tuh semua masuk, dan 80-an tuh semuanya Amrik lah. Lihat film-film Pak, Si Boy, Catatan Si Boy, terus film-film tahun segitulah, Ongki Alexander. Dari mana Emon?
Amrik dulu ya. Jadi semua kalau udah oleh-oleh Amerika tuh, Amerika, Paris segala macam, ya memang latah gitu. Ya. Tahun 87 drug, morfin, apalagi ya, heroin masuk Indonesia. Dan rata-rata, nggak semua ya, artis atau orang borju yang tahun itu punya duit, itu mengalami masa-masa itu. Banyak yang kena. Coba aja, tahun 87, 88, 90, karena memang pas lagi masuk-masuknya. Bagaimana tidak Indonesia paling mahal? Mobil. Nah itu kan produk Pak. Sekarang bicara tentang perilaku. Apa yang dari barat semua ditelan mentah-mentah oleh kita. Baik itu ya bagaimana cara hidup berumah tangganya, pestanya, bergaulnya, ya berpolitik bernegaranya, ya bertetangganya, sampai hal yang paling kecil syukuran ulang tahunnya, kira-kira kita ngikutin siapa Pak? Barat. Ya. Kemarin beberapa bulan yang lalu pertemuan saya menyampaikan tentang Indonesia digoda dari Eropa, tekanan dari Timur Tengah, belum lagi dari Indonesianya itu sendiri yang sekarang terpecah-pecah. Ada kelompok santai, ada kelompok di tengah-tengah, ada kelompok garis keras. Yang hijrah-hijrah ada terbagi dua. Ada yang benar-benar hijrah, kemudian dikit-dikit main mengkafirkan. Enggak ada nih, padahal dia baru belajar. Ada lagi yang lompat dia ke kelompok tasawuf. Ya, mungkin dia lihat belajar wudhu berat, belajar sholat, banyak hafalan lah capek. Kalau udah tasawuf kan Allah Maha tahu gitu. Jadi macam-macam sekarang. Ya. Nah, sementara agama ini mengatur dari lini yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, yang menjadi kendala kita mengapa ini terjadi di Indonesia latah. Contoh lah ya, memang Indonesia kan ini 811 negeri sebelum Islam datang. Dari mulai kerajaan Singosari, Majapahit, ya kerajaan Pasundan dan raja-rajanya itu kan 800 lebih negeri kemudian bersatu menjadi satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia menjadi satu bahasa Indonesia. Ada 711 suku, 705 bahasa. Enggak gampang mimpin Indonesia ini. Kalau cuma pinter doang Pak, maaf, kalah pinter kita sama Israel. Maka yang memimpin Indonesia ini adalah orang yang harus dekat dengan Allah, dia mengerti ilmu agama. Ya, mengapa kita ini sampai terjadi budaya latah? Latah kalau cuma copot, kuda, kodok itu mah hal paling ringan. Dan saya perhatiin rata-rata orang yang latah gitu pinter-pinter, cerdas-cerdas Pak. Rankingnya 1, 2, 3. Saya dulu sengaja di SMEA, di sekolah itu, nah, ada murid-murid yang latah itu pinter-pinter. Ya. Contoh lagi, pelawak. Pelawak itu rata-rata pinter-pinter Pak. Dia cepet tektok dia, merespon. Ya, dicek di kok pada pinter-pinter mereka ya, langsung on the spot, go show di atas panggung tektok. Setelah turun kita colek, ternyata latah. Nah, latah yang saya maksud di sini adalah dia tidak memiliki penyakit psikogenik, dia nggak ada masalah dengan kesalahan organ, tetapi dia bermasalah dengan jati dirinya. Orang yang ingin dianggap, orang yang ingin eksis. Ya, di Indonesia tuh mobil yang paling mahal itulah yang paling dibeli. Ya, handphone paling mahal, rumah paling bagus. Makanya bagaimana dibilang Indonesia ini miskin? Ya. Bahkan sampai kepada ibadah pun ada yang sebab karena syariat, ada yang karena latah. Ngumpul jadi satu, maka kuota haji itu tiap tahun paling besar sedunia. 200 berapa sekarang? 34. 240 ribu lebih lah ya. Furoda mahal Pak sekarang Pak. Paling murah 3,5 ya. Rata-ratanya 500 sampai 1,2 miliar. 1,2 miliar.
Tapi saya cek kawan-kawan, ada aja yang beli, ada aja yang daftar. Subhanallah. Satu orang 1,2. Padahal ada yang harga 3,5. Kita husnuzon karena memang rezekinya demikian, ya. Tapi kita berlindung kepada Allah kalau hanya karena sebab nyari keren. Khalif tu'raf. Berbeda kau akan dikenal. Apalagi pepatah Bogor. Ya, biar tekor asal kesohor. Ada lagi pepatah Arab yang lebih ekstrim. Bulbul ala zamzam fatu'raf. Kencingin air zam-zam, terkenal kau. Terkenal seluruh dunia, tapi terkenal jeleknya. Ya. Nah, sekarang yang penting terkenal dulu. Ya. Termasuk sekarang diikuti oleh para artis dengan manajemen konflik. Ribut dulu nggak apa-apa, buat dongkrak. Kalau sudah sebut namanya seorang Indonesia, baru dia memperbaiki. Ya. Nah, budaya itu sendiri diambil dari kata budi atau bahasa Sanskerta budaya. Ya, artinya budi atau akal. Ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah culture, atau bahasa Indonesianya kita nyebutnya kultur, multikultural, ya, gitu. Nah, budaya lokal itu sekumpulan nilai, norma, tradisi, ya. Kalau budaya massa atau budaya populer adalah yang diproduksi dalam rangka mencari pasar. Ya, mana yang menguntungkan? Rata-rata budaya populer, budaya massa itu diproduksi dalam rangka untuk mencari pasar. Dan itu masuk iklan-iklan. Di perusahaan manapun rata-rata biaya produksi iklan atau biaya iklan itu setengah biaya produksi. Saking pentingnya syiar. Bahkan agama ini pun, ya, diperintahkan oleh Allah untuk melakukan syiar. Ya, maka melakukan syiar, ya, pengajian, menggaungkan nama Allah dan Nabi itu pahalanya besar sekali. Ya, nah ini semua adalah ini karena sebab adanya interaksi dengan dunia luar. Sekarang anak-anak muda usia belasan tahun, 12 sampai 15 Pak, duduk mereka depan laptop, temennya Itali, ya, kemudian temannya lagi dari mana lagi Pak? Prancis, dari Wina, Austria, 5 orang, 6 orang, komunikasi Pak. Hanya karena sebab ada game. Betul tidak? Mereka mampu duduk semalaman, seharian, ngobrol, gitu. Dan bahasa Inggris lancar. Nah, kalau seandainya mereka cukup berteman, mungkin menambah pergaulan dengan melancarkan bahasa. Tapi kalau mereka punya misi ketemunya, ya itulah yang terjadi sekarang. Ya, pernikahan lah, ya, karena interaksi dengan dunia luar, ya, sehingga akhirnya ada pembauran. Kalau misalnya pakaian doang yang memang masih sekitar daya jual untuk memang kebutuhan menjual, it's okay. Tapi kalau sampai perilaku pakaiannya, ini bahaya. Bapak pernah lihat video nggak yang tahun 1890-an, ya, apa 1925? Ketika perempuan barat dengan baju panjang, mereka melihat ada baju yang dipajang di toko, kemudian modelnya kayak you can see, tank top. Kemudian mereka komentar, ini adalah penghinaan buat kaum wanita. Alangkah menjijikan berpakaian demikian. Yang ngomong orang barat, bule. Ya, mereka lihat tuh, ada videonya. Ini memalukan. Seumur hidup kami tidak akan menggunakan ini. Tapi waktu norma bergeser. Norma bergeser. Tahun 1937, tahun 1926, pakaian masih tertutup. Sekarang bagaimana? Di TikTok, IG, ngablang semua. Ya, kita kadang nggak sengaja. Saya kadang kalau lihat IG scroll, pas giliran nggak ada istri, ya, keluarnya ayat. Pas giliran apa scroll, nggak, perempuan pakai baju gitu, istri nongol. Apa sih itu Pak? Ini curhat ya. Loh, Abi ngeliatin ini baru nongol. Aduh, emang apes Abi nih gitu kan gitu. Jadi sekarang kita nggak usah di scroll juga, jalan sendiri begitu. Ya, fashion. Tahun berapa itu? Nah, tahun 70-an ada celana di atas kecil, di bawah gede. Cut bray. 80-an atas gede, bawah kecil, baggy. Balik aja bray cut.
Tahun 90-an atas gede, bau gede. Berai-berai. Ya, tahun 2000 sini, atas kecil, bau kecil. Kata dia celana pensil. Ya, cucut lah. Berputar aja Pak. Ya. Globalisasi mendorong lahirnya identitas multikulturalisme. Nah, ini membahayakan. Untuk saat ini mungkin masih ada kita. Kita ingat tahun 2007 pertama kali Facebook merambah Indonesia. Saya ingat banget itu selesai dakwah, acara ngajar ceramah di mana, pastikan langsung merapat ke Rempoa. Itu ada musola, duduk bersama kawan-kawan, ada Ustaz Jeffrey, ada Ustaz Zaki Mirza, segala macam. Kita pasti buka laptop tuh, iseng tuh buka tag. Weh, kadang UJ gini, tuh, apa dikomentarin orang, apa ini Ustadz Gaul lah, langsung, buka Facebooknya UJ, kita bantuin debat itu, kan komentar-komentar itu. Jadi kadang sejam 2 jam kita aja kena itu. Ya usia saat itu 35, 33 gitu. Ya, kemudian tahun 2009 masuklah Twitter. 2010 masuklah Instagram pertama kali. Ya, 2017, 18 TikTok. Ya. 2010 itu YouTube sampai sekarang. Ada yang memprediksi YouTube sampai 2030 masih aman. Tapi kita nggak tahu 2025 sampai 2040 50 ada teknologi apa lagi yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Sekarang saja 2 tahun ini AI. Betul. Mengerikan Pak. Saya ceramah begini Pak. Ya, ngomongnya apa bisa dirubah tetap suara saya yang isinya provokasi. Mungkin apa mungkin? Ya. Sangat mengerikan sekali itu. Ya. Ini saya kasih contoh. Tantangan globalisasi budaya terhadap identitas Muslim. Yang tadi umum, sekarang tantangannya. Ya, saya kasih beberapa contohnya. Pertama, budaya konsumerisme, hedonisme. Konsumerisme sama hedon. Hedon itu memang udah ya beli memang berlimpah. Ada lagi konsumerisme, beli yang nggak puguh, padahal dia nggak pakai, tapi belanja aja. Gitu. Coba Bapak Ibu cek di rumah, ada nggak barang yang keluarga beli sebenarnya cuma nggak kepake atau kepake sekali setelah itu nggak? Saya pernah masuk rumahnya Dorce Pak, Dorce Gamalama, Cikunir Estate situ, Jalan Ratna. Ya, dulu pernah ya kita diundang datang ya Pak. Ternyata pas datang penyanyi semua nongol, Ustadz sebelah sini, penyanyi sebelah sini, Romai Rama, ada apa Elvi Sukaisi, ada Mansur S, nyanyi dangdut semua lah. Ya. Sebelah kiri Ustadz semua tuh. Dulu dia memang lagi wah itu, anak yatimnya saja 5.600. Bercanda, dia suka bercanda. Siapa yang mau duit 100 juta, ditaruh sama dia duitnya tuh. Oh mau dong. Apa ini lombanya apa? Tidur sama gue kata dia. Pada ketawa kan. Saking akrabnya pertemanan saja. Ya, di Cikunir situ. Waktu saya masih tinggal di sekitar Depok. Itu lihat pakaiannya Pak. Ada 3 kamar itu pakaian semua. Dan 1 baju itu paling murahnya harganya 8 juta. Kalau dihitung-hitung tuh bisa sampai ratusan miliar baju saja Pak. Dan rata-rata nggak ada yang pakai 2 kali. Ya. Jadi mereka kalau kondangan ke siapa, buat, jahit, ya, fitting, ya, pakai sekali. Nanti ada lagi nggak mau ini dipakai, habis dibully dia. Beda sama kita, kondangan siapa aja batiknya itu. Laki-laki simple, tapi perempuan juga nggak harus kaya, memang begitu banyakan.
Sama lu kemarin udah pakai. Ada juga yang cuek. Ya, contoh aja lah, kerudung istri kita punya banyak nggak? Banyak. Bapak-bapak peci. Atau paling banyak belum ganti kalau belum merah. Ya. Banyak masyarakat muslim latah mengikuti tren. Contoh kemarin Pak, ada boneka namanya Labubu. Pernah dengar? Nah, saya dikomentari kan di beberapa stasiun TV. Mereka itu ngantri. Harganya paling murah 3 juta sampai 12 juta. Membeli boneka ya yang di dalam kotak mereka tebak-tebakan dapat warna apa nggak tahu. Jadi termasuk latah dan goror. Dia nggak tahu boneka itu warnanya apa. Kalau kita kan anak kita beli boneka kan milih. Ya setelah harga cocok dibayar baru dimasukin ke kardus. Kalau dia beli sama kardus-kardusnya. Beli sama kardusnya. Kemudian di rumah belinya nggak 1 Pak. 5. Sampai rumah. Ayo guys. Ini aku akan buka unboxing yang ini. Kita lihat ya warnanya apa ya. Gitu. Dibuka. Oh warnanya waduh lucu sekali tuh. Itu buat konten. Dan mereka kalau belanja habis 30 juta, 60 juta. Karena apa? Latah. Apalagi? Boneka arwah. Boneka arwah. Pernah dengar beritanya Pak? Saya wawancara lagi. Ya karena memang ya, wartawan semua ngumpulnya di rumah. Ya, nggak apa-apa suara saya kedengeran. Ya. Jadi para artis tuh mereka punya boneka arwah. Yang boneka arwah, kayak contoh ya, IG. Nama artisnya inisialnya IG. Punya boneka arwah 2 Pak. Kemudian punya babysitternya 2. Babysitternya 2. Ya, 1 boneka, 1 babysitter. Babysitternya gajinya 8 juta. 2 babysitter 16 juta. Yang ngurusnya orang hidup, yang diurus benda, meyakini bahwa ini ada arwahnya, ya ditungguin, dijagain, ini sudah penyakit jiwa. Ya, saya di sini diwawancarai banyak, hampir tiap hari. Bapak kalau nonton, Bapak kan saya nggak nyuruh Bapak nonton TV. Tapi memang tiap hari 2 hari sekali saya ada di TV ya. Nah ini keluarga dakwah. Ya seperti nah ini kan. Bikin kalian happy ya silahkan. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, alangkah lebih. Ini boneka Labubu, ya. Saya jelaskan di sini, ya tidak boleh membeli kucing dalam karung. Syarat jual beli, bai, mustaru aleh. Kemudian ada khiyar, tahu menawar. Kemudian ada ijab kabul jual beli. Jadi harus tahu, ya. Jadi nggak sembarang aja. Hanya saya mana lagi, ya. Termasuk boneka ruh juga. Saya komentari juga. Ya. Terus ada lagi reinkarnasi, saya komentari juga. Nah sekarang orang beli harga mahal. Hedon, saya ceramah Pak di daerah Batu Licin. Tahu Batu Licin? Nah, Kalimantan. Kalau dari Banjarmasin naik mobil 6 jam, tapi kalau pakai helikopter setengah jam. Saya bilang saya naik mobil aja lah supaya berhenti minggir. Saya di perjalanan lihat banyak mobil-mobil Rubicon dan itu pelecehan ya, karena ternyata ngisi bensinnya eceran. Oh di sini kan dielus-elus ya, di sana tuh ngecer gitu kan. Nah, pas lagi selesai acara Jabon Maka bersama ada ibu pejabat itu, satu orang tasnya di samping, ya satu ibu-ibu tas samping, kayak pengajian, makanya saya hafal nama-nama tas, Dior, Prada, Louis Vuitton, kemudian ada
tas-tas yang memang merek-merek dengan Hermes lah orang segala macam. Terus ada satu ibu-ibu taruh tasnya di atas, nggak di samping. Saya tanya, ini kayaknya istimewa ini pasti Ceng. Ya Ustadz, 1,7 miliar. Kata saya, itu tinggal dikasih pondasi jadi rumah, dikasih ban jadi mobil. Udah gitu nyeletuk lagi. Saya coba, wow, saya bilang gitu. Ya Ustadz, ada kreditannya juga Ustadz sebulan 27 juta. Jelas ya, luar biasa. 1,7 miliar tas. Kalau tas 1,7 isinya berapa? Ada lagi telepon, Ustadz, bolehkah Anggu beli tas harganya 420 juta? Ya boleh lah. Hukumnya apa? Ya mubah. Satu, ya duitnya ada. Kedua, duitnya halal. Nggak apa-apa dong Ustadz. Ya nggak apa-apa. Kalau duitnya ada, duitnya halal nggak apa-apa. Tapi boleh nggak saya tanya? Apa tuh Ustadz? Bulan depan kan Idul Adha nih. Kurbannya apa? Kambing Ustadz. Jomplang saya bilang gitu. Kalau harga tas saja 420 juta, minimal dia sapi 100 juta. Baru nggak bermasalah dia di akhirat. Saya pengajian Pak, ibu-ibu, saya tahu tas sebelah satu, dia tasnya sebelah tasnya, saya hafal Pak, saya hafalin buat modal ceramah. Dan itu rata-rata 40, paling murah 40 juta, 60 juta, Masya Allah. Oh, ya Allah, ya jangan sampai istri kita begitu. Ya, tuh konsumerisme dan hedonisme. Kemudian yang kedua, perayaan hari besar yang non Islam. Contoh Natal. Nah, ya, Natal ini bukan kewajiban kita. Toleransi adalah membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Membiarkan, jangan diganggu, nggak boleh dirusak, tidak boleh diganggu. Toleransi itu berarti pembiaran sudah. Silakan. Tidak usah ikut-ikut, nggak usah ikut-ikutan, apalagi ngadain. Makanya kan Islam akhir zaman ini sekarang udah terbagi 3 nih. Ada Islam-Islaman, ada Islam musiman, ada Islam musingin. Kira-kira kita masuk yang mana nih? Islam-Islaman gimana Islam-Islaman? Ya, dari kecil Islam, keluarganya Islam, tapi pakaiannya, pernikahannya, rumah tangganya enggak seperti orang Islam. Ya, kita punya agama hari besar sendiri. Ya, nah, Islam musiman, nggak pernah kelihatan ke masjid, nggak pernah nongol Jumatan, datangnya 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Bapak, nggak pernah lihat Pak, kemarin terakhir lihat Idul Adha kemarin. Nah, itu Islam musiman. Ada lagi Islam musingin. Islam musingin, Natalan hadir, perayaan, Muludan hadir juga. Itu buku kotor, buku. Malaikat keder, malaikat. Ya. Ada lagi? Ya, apa lagi? Ulang tahun. Saya tanya Bapak Ibu, agama menganjurkan ulang tahun nggak? Kalau maulid gimana ya Pak? Maulid bukan ulang tahun Pak. Maulid itu bagian daripada cara orang ya menunut ilmu di satu tempat, seperti halnya masjid. Ada masjid harian, masjid rawatib namanya. Ada masjid jami untuk pelaksanaan Jumatan. Ada masjid raya, masjid agung ya, untuk perayaan tahunan. Jadi di sana masjid ini dipakai namanya masjid rawatib. Nanti ada masjid rawatib sini, ada lagi sana, ada lagi sana. Nanti ada masjid jami. Jumlahnya, lebarnya, besarnya 10-15 kali ini. Jadi masjid-masjid rawatib harian itu ditinggalkan, dikosongkan, semua ngumpul di
masjid jami dari beberapa RW. Kan sekarang Indonesia kan musolanya, masjidnya terbanyak sedunia, 900.000 kurang masjid musola di Indonesia. Paling banyak sedunia udah, ya. Nah, ada masjid jami. Nanti masjid tahunan ada lagi, masjid raya agung. Kalau Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha itu ngumpul jadi satu. Nah, memang afdolnya di lapangan, ya. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat afdolnya di lapangan. Sampai pun ibu-ibu yang sedang haid, mens, meskipun mereka nggak gabung sholat baris di safnya, mereka kumpul di pinggiran dalam rangka untuk sama-sama berkumpul, yang melihat kebahagiaan hari kemenangan, ya, di hari raya itu. Tujuannya itu, ya. Apalagi ulang tahun tuh, ulang tahun kita ikutan masuk, lagi tidur orangnya, dibukalah pintunya, style musik, hari ini hari yang kutunggu. Sekarang semua rata-rata begitu, bener nggak? Di restoran, di kantor, kue dibawa, udah nyala lilinnya. Setelah lagunya habis, tiup. Ya, pas mau ditiup, temannya bilang, doa dulu. Dan anehnya ngikutin lagi yang disuruhnya. Depan api. Siapa yang ngajarin? Ya, bid'ah sesat. Itu yang benar, bid'ah sesat ya itu. Ya nggak ada ajarin. Apalagi berdoa di depan api. Agama apa yang berdoa di depan api? Majusi. Ya, majusi. Ya, Ustadz, anak saya kalau nggak pakai kue marah. Ya udah, buatin kuenya, buatin lilinnya, jelasin. Nah, ini papa tiup lilin, papa nyalain lilin, kamu tiup-tiup aja ya. Tidak ada apa-apa, ini lucu-lucuan saja. Nah. Ya, saya alhamdulillah Pak, saya tidak mengajarkan ulang tahun dalam rumah tangga saya. Bukan gak menghargai, bukan. Karena manusia yang mahal itu bukanlah hari lahirnya. Anak saya lahir, anak saya pas hari hanya nih, hari itu pagi nih, pagi dia, hari tanggal dia lahir. Sayang, sini. Sehat ya, selesai sudah. Sampai sekarang. Nggak ada malam-malam, wah terus sampai nggak ada Pak. Paling sore-sore, nak, mau apa? Mau makan, mau sedekah, mau apa? Itu aja Bi, bagi-bagi makanan gitu. Udah. Dan saya nggak marah, kenapa? Karena selain hari lahir dia juga saya suka berbagi itu. Nah, ada anggota keluarga yang orang mau ulang tahun, kenapa sih lah? Emang ada apa sama ulang tahun? Siapa dia? Siapa dia? Sehebat apa dia sampai harus dirayakan lahirnya? Ini saya patahkan ya kebiasaan kita. Ya ulang tahun. Orang tuh yang mahal dua Pak. Kapan dia pembuahan? Yang kedua, bagaimana dia mati? Bukan lahir. Bu, kedengeran ya Bu? Ya, ini soalnya di sebelah sana ada. Ayang, ulang tahun aku besok, kamu beliin aku apa? Minta Ferrari, minta tas, nggak ada urusannya. Bu, lahir bisa dipesan. Ketika seorang wanita hamil, umur 9 bulan kurang, datang ke dokter. Apa kata dokter? Ibu, air ketubannya sudah mulai berkurang. Harusnya jadwal bersalinan adalah bulan besok. Masih 1 bulan lagi. Tapi air ketuban sudah mulai ngering. Kalau nunggu bulan depan, bahaya untuk sang bayinya. Ibu kayaknya minggu depan harus disesar. Berarti kan lahir bisa milih. Keputusan siapa kira-kira itu? Memang ada takdir Allah di situ. Tapi ketika menentukan tanggal sekian, itu keputusan siapa? Dokter. Ya. Jadi yang mahal apa Pak? Pembuahan. Nah, PR kita adalah kapan kita itu lahir atas pembuahan. Makanya ulama mengajarkan, ya, colek istrimu kapan saja. Yang penting jangan malam Rabu. Bu, catat ya Bu.
Jangan apa Bu? Rabu. Khususnya ibu muda yang pengen punya anak. Khawatir terjadi pembuahan malam Rabu, hari Selasa Allah menciptakan gunung dan bebatuan. Hari yang keras, yang disebutkan dianjurkan buat orang yang beriman bahwa di hari Selasa itu mereka mencari ilmunya Allah. Maka banyak habaib para kiai pengajiannya Selasa malam Rabu. Jadi kalau Selasa malam Rabu adalah malam nyari ilmu. Jangan colek. Saya waktu kecil pernah ada teman bandel Pak, luar biasa Pak. Terus guru saya ngomong gini, kamu nih luar biasa. Ibu bapakmu tuh buatnya kapan sih, hari apa? Kata saya, pikiran saya pelecehan ini orang nih. Guru saya kok ngomongnya gitu jorok ya. Ternyata memang ada ajar aja Pak. Ya. Jadi kalau mau nyolek istri yang jadi anak tuh itu berpengaruh. Sampai disebutkan ya, disebutkan dalam riwayat anak yang terjadi pembuahannya karena bergaulnya orang tuanya di malam Rabu, maka dijamin anak itu akan durhaka kepada agama. Naudzubillah min. Bapak, orang tua masih ada Pak? Bu, orang tua masih ada Bu? Tanya orang tua, Mak, dulu Bapak buatnya saya hari apa? Rata-rata nggak masalah. Nah, karena sebab kita nggak ngurus di situ, kita nggak ingat, kita nggak mikirin. Karena sebab kita nggak tahu, maka jangan besarkan sesuatu yang tidak ada juntrungannya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kau melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Andai pun, kalaupun memang harus menghormati, ya berilah penghormatan yang tidak menabrak agama. Contoh, hari ini saya lahir, saya kemarin bilang, ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti tanggal 27 itu orang sepertinya nyoblos, padahal malah lagi memperingati dan merayakan hari ulang tahun saya bilang gitu kan, karena saya 27 November Pak ceritanya. Bercanda. Kemudian saya jelaskan, ya, karena kita bersyukur pada Allah hari itu lahir, diberikan sehat. Nah, bersyukurnya itulah pertama doa, yang kedua sedekah. Bukan seremoninya. Bukan seremoninya yang dibesarkan. Ya. Intisari dan prinsipnya adalah bersyukur, kemudian berdoa, kemudian berbagi. Wa ma bi nikmati rabbika fahadis. Bukan upacara orang dibawa ulang tahun. Saya pernah ceramah daerah Kediri. Terlambat ceritanya Pak. Sampai di sana ternyata ada pesantren yang ngundang. Yang ngundang pesantren Gus. Ya. Kemudian sekaligus milad pesantren, juga ulang tahun adiknya Gus juga. Yang lain udah pada ceramah, ustadz-ustadz dari Jakarta. Terus ada pelawak-pelawak juga kayak Hafiz Salim Entong dan segala macam. Saya langsung dipanggil, datang langsung naik Pak. Ya saya bahas. Sekarang nih orang-orang suka ikut-ikutan. Ulang tahun lilinnya 5, pas ditanya kenapa lilin 5? Anak saya 5 tahun Ustaz. Ini kok lilinnya ada 12, anak saya 12 tahun Ustaz. Bagaimana kalau nenek-nenek umur 92 ulang tahun? Apakah lilinnya 92? Iyalah bisa ditiup. Maka tiupan lilin terakhir juga dia ya, narik napas ya, meninggal. Ini bukan ajaran kita, itu majusi. Ya, apalagi berdoa di depan api, gak layak, jauh-jauh orang Islam dari itu. Selesai saya ceramah, saya dikasih tahu sama Hafiz. Pemeran Salim itu, Kiai, tadi barusan adiknya Kiai pakai kue, pakai lilin, tiup lilin juga di sini katanya. Kata saya dalam hati, celaka nih, saya pulang legang kangkung ini rumahnya nih. Kan justru yang dihajar tuan rumahnya, yang dihajar tuan rumah. Tapi saya bukan sentimen, ini yang benar loh. Apalagi keluarga pesantren. Ternyata Pak, nothing tulus, saya bukan karena sentimen, karena orang nyampaikan benar. Gak layak ini. Setelah saya turun, saya disamperinlah sama yang ngundang.
Ya, beliau orang soleh. Langsung dipegang pundak saya. Dari sekian pembicara, tidak ada satupun yang ngebahas ini. Padahal semua mereka tahu kita juga selain orang panggil kiai, kita pun sama-sama masih belajar. Cuma antum yang berani menyampaikan, meskipun karena sebab tidak tahu, kata dia gitu. Tapi kami berterima kasih diingatkan. Terakhir nanti adik saya itu ulang tahun demikian. Tahu nggak Kiai? Ya Gus, tiap tahun begitu. Sekarang insya Allah nggak lagi. Tuh. Satu. Yang kedua, ternyata di dalam itu ada seorang Kiai yang ketika saya bicara dia memperhatikan. Ini beda, kata dia. Selesai acara saya pamit pulang. 2 bulan kemudian saya dipanggil sama Opik Tomboati. Bro, ya Pak. Ada yang mau ketemu. Siapa? Ada kesini. Meluncur saya. Ternyata saya nggak tahu itu siapa. Tahu enggak? Waktu Mohai ceramah di Kediri Pari-Pari itu, ada saya di situ. Dan saya ada niat saya harus ketemu, harus kenal. Maka saya datang ke sini sengaja untuk ketemu sama Mohai, kata dia. Akhirnya saya dianggaplah jadi anak sama beliau. Anak angkat beliau 3. 1, Opik Tomboati. Yang kedua Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Yang ketiga saya. Nah itulah ya. Jadi beliau yang mengajari, membimbing pada urusan pelajaran ma'rifat dan hakikat. Nah kembali ya. Yang selanjutnya K-pop, idol worship. K-pop ini daya tarik luar biasa anak kita ini, Masya Allah. Habis Pak kita artis Indonesia keteteran sama artis K-pop. Udah mana ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, putih-putih, model kayak saya, ujungnya doang. Ya. Terus standar kecantikan ala Barat Korea. Pokoknya kalau cantiknya nggak kayak Barat, hidungnya. Sekarang hidung kita ini kan begini, sama ibu-ibu Pak, dikecilin, terus ditarik ke atas ujungnya Pak. Kita kan waktu kecil begini kan, waktu main gini nih, gitu kan? Sama mereka digini sekarang, persis kayak orang Barat. Ini kan karena sebab latah, tren pernikahan mewah. Ya, model kita mah kayaknya, insya Allah lah masih standar-standar ya Pak. Ya, mewah gedung di gedung, ratusan juta segala. Terus pengantin setelah ijab kabul, iringan menuju pelaminan diiringi oleh saksofon. Bapak pernah hadirin? Nah, sambil begini main diri. Itu gaya siapa Pak? Barat. Saksofon main sambil digesek begini, atau biola ya, atau saksofon begini, ya kan? Sambil menuju pelaminan. Ngikutin Barat. Nggak ada ngikutin gitu. Ya. Kalau mau Islamin dan susah saya. Ya, harusnya juga dipisah akhwan, ikhwan, akhwat. Pengantin laki-laki, ya, tamu perempuan, tamu laki-laki. Masih ada nggak ya begitu? Alhamdulillah mudah-mudahan ya. Sekarang kan banyak nyampur. Yang sering jarang begitu Pak. Pas masuk atas nama siapa Pak? Dibuka laptop. Apa? Ada ini ya? Cari Ustadz Mohai. Cek, oh iya ada Pak. Silakan masuk. Langsung di bawah. Lah itu kalau kagak ada namanya malu kita Pak. Pakai peci, keren, baju sorban, Ustadz nasional ya enggak. Habis saya diundang langsung sama orangnya gitu kan. Ya, mana ini Pak namanya siapa? Bapak nggak ada namanya Pak. Maaf ya Pak, pulang lagi. Kayak apa malu itu Pak? Masya Allah. Ya, tren pernikahan. Dan itu di situ ada tulisannya. Kado hadiahnya apa? Apa uang, kemudian apa bendanya, dipoto Pak. Kalau ada kadonya dipoto di situ. Kalau uang, ya transfer berapa, masuknya rekeningnya kemana? Langsung di situ transfer. Allahu Akbar. Al-walimatu hiya as-sodaqoh. Walimah, resepsi, pesta adalah sedekah. Di Indonesia nggak begitu. Ayo Pak kita kondangan, tahun lalu kita
keutangan sama dia. Tuh. Benar nggak? Tahun 95 kondangan sama dia. Dia kondangan sama kita 200.000. Ya, kemudian sekarang 2024. Mau 200.000 juga. Kurs sudah berubah, bro. Dulu 200.000 kebeli apa? Sekarang 200.000 apa? Kambing tahun 80 Pak 40.000. Sekarang kambing berapa? 4 juta. Yang nggak berubah apa? Allah. Konten media sosial yang berlebihan, konten-konten mengerikan sekarang. Sekarang lagi ngetren lagi Pak, konten loncat dari atas, parasutnya dibuka kalau sudah di bawah. Bapak udah lihat belum? Jadi di bawah tas nih. Padahal dia bukan penerbang, bukan penerjun payung, bukan tentara. Ada olahraganya itu, ya loncat dari atas, set, atau baru dia buka parasutnya. Padahal bukan penerbang, bukan sementara tentara aja mereka penerjun aja harus latihan luar biasa. Dalam rangka apa? Konten. Bahasa dan gaya bicara. Malaysia sekarang lagi marah sama pemuda-pemuda Malaysia karena mereka bicaranya ngikutin gaya orang Indo, eloh-eloh, gue gitu. Pemerintah Malaysia lagi gedek nih. Kenapa? Kita juga mempengaruhi mereka. Ya, anak-anak Allah kemana Allah? Ya. Nah ini semua penyebabnya apa bisa begitu? Ya pencarian identitas modern. Gimana caranya yang makin modern? Apalagi sekarang dalam rangka untuk followers, subscriber dan lain sebagainya. Terus yang kedua kekurangan figur panutan yang relevan. Sementara dalam Al-Quran sudah disebutkan siapa? Qudwatun Thayyibah, uswatun hasanah. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Media sosial dan teknologi. Ya, tahun 80 kalau kita kirim surat, kirim surat berapa? 2 minggu pakai kertas wangi. Kalau ada pos-pos, lari kita ngibrit ke depan. Oh nggak ada ya punya saya Pak, nggak ada masuk ke dalam. 2 minggu Pak kita nungguin. Pas dapat pos, gitu kan. Ya Andi, itu punya kita. Pas dicium, belum diapain kita buka dulu. Wangi. Masih ingat nggak? Apa nggak pernah begitu? Ya saya yang sadar aja gitu. Aduh, akhirnya kita bawa ke ruang tengah. Mau baca ada bapak, ke kamar ada kakak, di dapur ada ibu. Akhirnya baca surat cinta sambil nongkrong di WC. Masya Allah. Sekarang ting nyampe. Allahu Akbar. Itulah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Dulu anak di kamar laki-laki berdua-dua aman. Sekarang anak laki umur 15 tahun berdua-dua. Lah ngeri. Bener gak Pak? Lah ngeri. Dulu mana si Abdul? Oh masih Mamat di kamar. Orang tua masak ke pasar aman. Sekarang berdua-dua. Kemarin Bapak lihat viral videonya tuh. Anak laki umur 20 tahun di masjid tengah hari bugil coba. Naudzubillah min. Ketangkep Pak, dua-duanya bugil anak laki. Habis begituan di masjid. Kemudian komersialisasi budaya populer. Bapak coba cek, Ibu cek sosialita nasional. Sosialita terbagi dua ya Pak. Ada 30 tahun sampai 40 tahun. Kemudian ada 45 sampai umur 60-an. Junior, senior. Yang junior branded. Yang senior itu sudah mulai arisannya mengerikan Pak. Berondong. Arisan berondong. Nah ini saya dapat kabar, tapi juga saya juga kan cek juga. Mereka itu kalau
cantik-cantik salon itu ke Jakarta. Rumahnya padahal di Makassar, di Samarinda, Balikpapan. Di Jakarta ada satu tempat khusus buat salonnya sosialitas senior, usia 50-60. Yang terbang pagi, kemudian malam balik, cuma buat nyalon doang. Yeah. Dan itu bisa puluhan, ratusan juta dia. Ratus, wangi-wangi, cantik-cantik. Minimnya pendidikan tentang identitas Islam. Nah, ini makanya PR kita. Kemudian budaya konsumerisme, krisis juga. Ya. Solusinya apa Pak? Nggak ada tempat lagi kecuali gaungkan lagi Al-Quran. Buat tempat-tempat di rumah. Bapak nggak harus jadi ustadz. Bapak nggak harus jadi ustadz. Di rumah buka. Rumah kecil, Bapak ada satu ruangan, ukuran 5 kali 6 meter, panggil satu ustadz. Ustadz, sini ustadz, saya bayar tiap bulan sekian, tolong kumpulkan buat pengajian di sini. Begitu. Jangan nunggu jadi ustadz, tidak nunggu juga gerakan ustadz. Bapak bisa, di rumah buat masing-masing. Ya saya bukan ustadz, saya bukan haji, ya buatlah. Bayar, keluarkan dari gaji. Ustadz di kampung kita, boleh nggak seminggu sekali? Saya tapi cuma punya uang 100.000 kali 400.000. Ya, Ustadz sebulan sekali, sebulan 4 kali ngajar di sini. Anak-anak, kalau makan minum saya tambahin. Buat Pak di rumah Pak. Berkah, rumahnya ada pengajian. Kedua, syiar. 3, benteng. Buat anak-anak muda kita. Ya, 30 tahun, 40 tahun. Kampung Bapak, komplek Bapak itu mau jadi apa? Lihat anak-anak usia belasan tahun saat itu. Kalau anak-anaknya enggak Quran, enggak ahli Quran, maka 40 tahun ke depan kampung itu sudah berbeda. Lihat bagaimana Hispania, Cordova, Spanyol. Dulu tempatnya ulama, mereka mengkaji ilmu Allah. Setelah itu datang, sikat habis. Kesalahan mereka satu, tidak menyiapkan regenerasi. Padahal Al-Jabbar, ya kemudian ulama-ulama dunia dengan penemuan itu semuanya orang Islam. Ya, dalam kurun waktu hanya 40 tahun habis Islam. Bapak sekarang lihat Spanyol, negara apa? Nggak ada muslimnya kecuali beberapa gerintil. Indonesia mungkin sekarang banyak ulama, banyak ustadz, banyak kiai, banyak pesantren sekarang. Tapi dengan adanya teknologi, gadget, internet, digitalisasi, globalisasi, maka 30-40 tahun kita nggak tahu. Ya, tidak ada yang mampu menjaga kecuali kita. Dan nggak usah nunggu di masjid, karena yang datang ke masjid ahlul masjid, buatlah di rumah. Ya, perkumpulan Quran, nggak ada tempat dan tidak ada cara kecuali kembali kepada Al-Quran. Ya, Quran yang pertama, ya. Buat kelompok-kelompok kajian Quran, baca Quran. Kemudian kajian-kajian tafsir buat orang tuanya. Kembali Quran, sudah gak ada cara lain Pak. Ya, Al-Quran sudah. Kemudian nanti ada figur-figur yang dijadikan, dihadapkan kepada mereka. Nah, demikian Bapak sekalian, ya tema sederhana, tapi ini yang terjadi budaya latah di negeri Muslim. Karena Indonesia ini latahnya hebat. Ya, mudik cuma ada di Indonesia, arisan cuma ada di Indonesia, munggahan cuma ada di Indonesia. Apalagi Pak? Halal cuma ada di Indonesia. Malaysia, Singapura ngikutin. Ya, Bapak kalau pergi ke Arab, ya Syekh, arif tak halal bihalal? Hah? Wahai Syekh, kamu tahu nggak halal bihalal? Nggak ngerti dia. Itu yang buat kata juga siapa? Bung Karno. Halal bihalal. Bung Karno itu ya, diambil dari kamus Munjid. Asal katanya hillah, hillatul ma, hillatul hadid, hillatul habl, hillatul nas. Kemudian diramu, musyawarah dengan kiai-kiai, keluarlah halal bil halal. Cuma ada di Indonesia Pak. Indonesia ini luar biasa latahnya. Kalau latah copot kuda apa ya, itu mah biasa. Yang bahaya adalah latah yang bisa merusak akidah dan tauhid
sebagai muslim dan mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu 'anna karim astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyidan. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Allah, kecil dan besar, terlihat atau tidak, sengaja atau tidak. Ampuni dosa kami, tasyabbuh, menyerupai, ikut-ikutan pada amalan perbuatan yang tidak ada dasarnya dan menabrak hukum yang telah kau tentukan ya Allah. Jika ada dosa-dosa itu hapuskan ya Allah. Kami ingin perbaiki dengan ilmu dan ibadah dasar yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kokohkan akidah kami ya Allah, membentengi dari kerusakan pengetahuan yang membuat kami menjauh darimu, dan bentengi kami dengan tauhid yang terus menggantungkan keyakinan kami hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bentengi keluarga kami, bentengi anak-anak kami, generasi muda kami, generasi bangsa ini, generasi agama ini ya Allah. Sayangi bangsa ini, sayangi agama ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.